Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang pada hari ini memasuki surat Al-Qaf, surat nomor 46. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan seperti sedia kala. Juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat, persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga saya berdoa semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat, supaya diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, ketenteraman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua di dalam menghadapi kehidupan ini. Saya juga memohon dengan hormat kepada saudara-saudara, sudilah kiranya saudara-saudara memberikan subscribe pada channel Kreweng Aji ini. Semoga dengan demikian Kreweng Aji Channel ini bisa hidup dan berkembang dan selalu bisa eksisten atau selalu bisa eksis di dalam mentadaburi dan mengkaji Quran ini sebagai pedoman hidup kita semua. Baiklah, saudara-saudara, kita mulai pengkajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim.
ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladina kafaru amma undiru mukhridun Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi Awni madha qalaku minal arti am lahum syirkun fi samawati Al-tuni bi kitabin min qabli hadha aw syaratin min ilmi in kuntum shadiqin wa man adlu minna yad'u min dunillahi min la yashtajibu lahu illa yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza busyirun nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin wa adallul alaihim layatuna bainatin qala alladina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hada sikarum mubin am yakuluna taroh Qul inni iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fih kafa bihi syaidan ni wa bainakum wa huwal ghafurur rahim Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum In atabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin Qul ara'aytum in kana man indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wash ta'bartum innallaha la yahdil qawmad dhalimin
wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law akana khairum ma syabaguna illaih wa idh lam yahtadu bihi fasyayakuluna hadza ifkun tadim wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyundiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin innal ladzina qalu rabbuna Allahu sumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah. Kitab diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Tiada kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya kecuali dengan kebenaran dan untuk waktu yang telah ditentukan. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang mereka diperingatkan. Katakanlah, apakah kamu melihat apa yang kamu seru selain Allah? Tunjukkanlah kepadaku apa yang mereka ciptakan tentang bumi, atau apakah mereka mempunyai saham dalam ciptaan langit? Bawalah kitab kepadaku sebelum ini, atau peninggalan ilmu apa saja jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah, yang tidak dapat memberi jawaban kepadanya sampai hari kiamat, dan mereka tidak mengindahkan seruan mereka. Dan ketika manusia dihimpun, mereka akan menjadi musuh mereka dan akan mengingkari pengabdian mereka kepada mereka. Dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, berkatalah orang-orang kafir terhadap kebenaran setelah itu,
itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang terang. Atau apakah mereka berkata, ia membuat-buat itu? Katakanlah, jika aku membuat-buat itu, kamu tidak menguasai apa-apa untukku dari Allah. Ia tahu benar apa yang kamu ucapkan tentang itu. Ia sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu. Dan ia adalah yang maha pengampun, yang maha pengasih. Katakanlah, aku bukanlah yang pertama di antara para utusan, dan aku tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap aku atau terhadap kamu. Aku tidak mengikuti sesuatu selain apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tiada lain hanyalah juru ingat yang terang. Katakanlah, apakah kamu melihat jika itu adalah dari Allah dan kamu mengkafiri itu, dan seorang saksi dari kalangan kaum Bani Israel telah menyaksikan orang yang seperti dia, maka ia beriman, sedangkan kamu sombong. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang lalim. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, jika itu adalah kebaikan, maka tidak akan mendahului kami mencapai itu. Dan oleh karena mereka tidak mendapat petunjuk dengan itu, mereka akan berkata, ia adalah kebohongan yang sudah kuno. Dan sebelumnya adalah kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini adalah kitab yang membenarkan itu dalam bahasa Arab, agar ini memberi peringatan kepada orang-orang yang lalim dan memberi kabar baik kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka terus-menerus tidak henti-hentinya pada jalan yang benar, maka ketakutan tidak akan menimpa mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Mereka adalah para penghuni surga. Mereka menetap di sana suatu ganjaran karena apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, para pemirsa Kerneweng Adi Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin
wal muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah arti dan makna surat nomor 46 ayatnya ayat Al-Ahqaf ayat 1 sampai dengan ayat 14. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, penjelasan ayat 3. Alam semesta mempunyai permulaan dan mempunyai penghabisan. Penjelasan ayat nomor 8. Yang dimaksud dari Allah di sini ialah dari siksaan Allah. Apabila Quran suci itu barang yang bohong yang dibuat-buat oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tidak seorang pun dapat mengelakkan siksaan yang harus dijatuhkan kepada orang yang membuat-buat kebohongan. Pantas kiranya dicatat bahwa manakala ada ayat yang mengisyaratkan jatuhnya siksaan kepada para musuh, seperti kata-kata ia sudah cukup sebagai saksi antara aku dan kamu, lalu disebutkan pula sifat kasih sayang dan pengampunan Tuhan yang Maha Esa, untuk menunjukkan bahwa sifat kasih dan sayang itu yang paling menonjol bagi Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya penjelasan pada ayat 9. Kata bid'un artinya sesuatu yang baru atau barang yang baru pertama kali adanya. Ungkapan bahwa seseorang adalah bid'un dalam perkara ini itu berarti bahwa ia adalah orang yang pertama yang menjalankan itu. Selanjutnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi telah datang di tiap-tiap negara dan bangsa di seluruh dunia, dan terutusnya para nabi oleh Allah Ta'ala memperbaiki manusia adalah pengalaman universal umat manusia. Selanjutnya penjelasan pada ayat 9. Masih pada ayat 9. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh supaya mengatakan tidak mempunyai pengetahuan yang terperinci seperti tentang bagaimana kesudahan golongan ini atau golongan itu di kemudian hari, tetapi pada akhir ayat beliau dibenarkan sebagai juru ingat. Ini untuk menunjukkan bahwa seseorang atau orang-orang jahat harus menderita akibat perbuatan mereka yang jahat. Oleh sebab itu kata-kata orang jahat harus menderita akibat perbuatan jahat mereka. Yang oleh sebab itu kata-kata ma'adri atau aku tidak tahu ini hanya berarti bahwa beliau
dapat atau bahwa beliau tidak tahu akan perinciannya. Selanjutnya penjelasan pada ayat 10. Saksi dari kalangan Bani Israel yang menyaksikan orang yang seperti dia ialah Nabi Musa. Bunyinya, aku akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari antara segala saudaranya yang seperti engkau, bahwa sesungguhnya barang siapa yang tidak mau mendengar akan segala firman-Ku yang akan ku katakan, yang akan dikatakan olehnya dengan namaku, niscaya aku menuntutnya kelak pada orang itu. Terdapat dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Kata-kata permulaan ayat yang berbunyi, apakah kamu melihat jika itu adalah dari Allah dan kamu mengkafiri itu, ini menyuruh supaya menaruh perhatian kepada kata-kata terakhir pada uraian yang kami kutip tadi itu. Penjelasan pada ayat 12. Kata-kata ini berhubungan dengan pokok acara dalam ayat 10 yang menerangkan ramalan Nabi Musa. Di sini Quran suci disebut sebagai fakta terpenuhinya ramalan itu, dan disebutkan Quran suci dalam bahasa Arab mengandung arti datangnya seorang nabi dari kalangan bangsa Ismail yang menggunakan bahasa itu, dan pula mereka adalah saudara dari bangsa Israel. Saudara-saudara, saya lanjutkan lagi. Dan pula mereka adalah saudara dari bangsa Israel. Fakta ini disebutkan seterang-terangnya dalam kitab Ulangan pasal 18, ayatnya ayat 18. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian dan tadabbur kita pada hari ini, yang ini adalah masuk pada surat Al-Ahqaf, surat nomor 46, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 14. Semoga pertemuan kita ini dapat menambah kuatnya iman dan takwa kita, dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.